Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Dua jiwa muda, Rich dan Haley, melangkah penuh semangat, mengejar mimpi menuju puncak yang tinggi. Rich tiba lebih dulu, berdiri di atas tebing, namun Haley yang lelah, terengah dan tertatih, teriak memohon bantuan. Suara serak, tubuhnya hampir tersungkur. "Help! Tolong tarik aku, Rich!" teriaknya harap ada tangan yang menjangkau. Namun, Rich yang dulu tampak ceria, kini diam membisu. Haley, meski tubuhnya lemah, tetap berusaha meraih puncak. Tapi takdir berkata lain. Langkahnya goyah, terjatuh tanpa ampun. Darah menetes perlahan membasahi tebing yang dingin. Haley dalam keputusasaan memandang Rich berharap itu hanya lelucon. Namun kejutan datang menghantam. Rich pun terjatuh, tubuhnya terbanting di bawah tak bernyawa. Haley terperanjat, hampir tak percaya, mata berkaca-kaca. Tanpa terduga, sesuatu yang tak terlihat menariknya dengan kekuatan tak terbayangkan. Berusaha menahan diri, mencoba memutuskan tali yang menjerat. Namun tubuhnya tak sanggup, jatuh kembali ke jurang yang mengerikan. Dengan keajaiban, Haley masih hidup meski terluka ringan. Namun dalam hatinya hancur lebur, tak ada yang tersisa. Di bawah sana, tubuh Rich tergeletak hampa dan beku. Hati Haley berat, penuh duka, tak bisa berbuat apa-apa. Ia berlari menuju mobil, ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun nasib tak membiarkannya. Sebuah jebakan tak terlihat menantinya. Sebelum ia sempat kabur, sesosok misterius merenggutnya. Dan dalam hutan yang sunyi, Haley pun terjatuh menghembuskan nafas terakhir. Di luar hutan, Chris, seorang lelaki dengan kendaraan yang tak terhenti, mengemudi menuju kota selatan, harapan baru di ujung jalan. Di tengah perjalanannya yang sepi, ia mendengar kabar yang mencekam tentang dua jiwa yang hilang, yaitu Rich dan Haley, tak terduga hilang dalam senyap. Chris bosan akan keheningan, mengganti saluran radio dengan musik yang lembut, berharap hati sedikit lebih tenang. Namun, perjalanan Chris tak berjalan mulus. Kemacetan di depan menyulitkan perjalanannya. Dengan rasa kesal, ia turun dari mobil dan bertanya pada sopir truk yang terjebak. "Apa yang terjadi di depan sana?" tanya Chris. Sopir truk menjawab dengan pelan, "Ada truk minyak yang tumpah. Itu yang menyebabkan kemacetan ini." Chris yang semakin frustasi kembali ke mobil dan berusaha mencari jalan alternatif. Tak lama, ia bertemu dengan seorang pria tua yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dengan sopan, Chris bertanya, "Bolehkah saya menggunakan telepon umum untuk menghubungi teman saya? Saya terlambat dan ingin memberitahunya." Namun sayang, telepon itu rusak. Chris pun bertanya lebih lanjut, "Adakah rute lain menuju selatan?" Pria tua itu menunduk seolah berpikir sejenak, lalu menjawab dengan suara parau, "Rute yang ada hanya satu, nak." Chris yang penasaran melihat sebuah peta, ternyata ada jalan lain menuju selatan. Dengan hati-hati, ia bergegas meninggalkan pria tua itu sambil berkata, "Terima kasih, semoga kau selalu aman." Namun, suara pria tua itu mengiringi langkahnya dengan bisikan pelan, "Kamu yang harus berhati-hati, nak." Sebelum Chris melangkah lebih jauh, Chris melanjutkan perjalanan, melintasi jalan yang hening dan sunyi, jauh dari pertemuannya dengan pria tua itu. Ketika langkahnya semakin menjauh, sebuah tulisan muncul di kejauhan, Bear Mountain Road. Sebuah jalan yang menggoda dengan namanya. Dengan tekad yang kuat, Chris pun memilih jalan tersebut, berharap menemukan jalan yang lebih lancar. Namun, begitu ia masuk ke jalan itu, musik yang mengalun di radio mobilnya mulai terhenti. Kaset yang ada di dalamnya terjebak. Macet. Chris yang sedikit kesal mencoba memperbaikinya, tapi saat ia berusaha memasukkannya kembali, kaset itu malah terjatuh ke lantai mobil. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil memasukkan kaset tersebut kembali ke dalam radio. Seketika musik pun kembali mengalun, memecah keheningan. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Di depan matanya,
Chris melihat seekor rusa yang tergeletak tak bernyawa di jalanan. Sekilas pandangan yang membuatnya kehilangan fokus dan tanpa disadari, di depannya ada sebuah mobil yang sedang terparkir. Tabrakan pun tak terhindarkan. Lalu muncullah beberapa pemuda yang menghampiri Chris. Mereka mendekat dengan wajah yang sedikit cemas, namun tak marah. Chris dengan penuh penyesalan meminta maaf atas kejadian tersebut. "Apa yang terjadi? Mengapa ban mobil kalian bisa bocor?" tanya Chris dengan prihatin. Sang pemuda menjawab, "Ada seseorang yang sengaja menaruh kawat besi di jalan ini, dan itu yang menyebabkan ban kami bocor." Dengan rasa ikhlas, mereka memaafkan Chris. "Tak perlu khawatir," kata mereka. "Kami semua akan baik-baik saja." Kemudian mereka memutuskan untuk membagi tugas. Evan dan Francine tinggal menjaga mobil, sementara Chris dan yang lainnya pergi mencari bantuan. Perjalanan itu dimulai, langkah kaki mereka beriringan, tawa dan obrolan mengisi ruang hening, sementara di balik pepohonan, Evan dan Francine juga asyik berdua, saling berbagi canda. Namun di balik kebersamaan mereka, tak mereka sadari bahwa ada sesosok yang mengintai dari jauh, menyaksikan tanpa terdengar. Chris dan teman-temannya terus berjalan dan setelah beberapa saat, mereka melihat api unggun yang kecil menyala di kejauhan. Salah seorang dari mereka berteriak berharap ada yang mendengar, tetapi suara mereka hilang begitu saja, diterbangkan oleh angin yang dingin. Tanpa jawaban, mereka pun melanjutkan pencarian mereka. Namun, Evan dan pacarnya tiba-tiba teralihkan perhatiannya. Mereka mencari-cari sesuatu di mobil, namun tiba-tiba pacar Evan tanpa sengaja menghamburkan barang-barang milik Chris keluar. Evan pun pergi, teralihkan oleh sesuatu yang tak tampak. Ketika ia pergi, pacarnya hanya tersisa sendirian di tempat itu. Tanpa disadari, pacar Evan mulai merasa cemas. Ia mencari-cari Evan di sekitarnya, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Ia pun melangkah masuk ke sebuah jalan setapak yang sempit dan tanpa sengaja menemukan sebuah sepatu yang tak asing, yaitu sepatu milik Evan. Hatinya berdebar, apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Ketegangan mulai menghinggapi pacar Evan. Tiba-tiba tanpa disangka, mereka melihat sepotong kuping tergeletak di tanah, yang tak lain adalah milik Evan. Pacar Evan yang melihat itu seketika terkejut, dan dalam hitungan detik, ia merasa seolah ada tangan besar yang mencengkram lehernya dari belakang. Kejadian itu begitu cepat, tak ada waktu untuk berteriak. Sementara itu, pacar Charlie yang merasa ada yang aneh, ia terus mencari, berharap menemukan pacarnya yang hilang. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh Charlie yang muncul dari balik pepohonan, membuat Scott marah dan terkejut karena ternyata semua ini hanyalah candaan. Tak lama kemudian, Chris dan kawan-kawan menemukan sebuah jembatan yang indah, terhubung di antara dua sisi hutan yang gelap. Mereka berhenti sejenak menikmati pemandangan yang menakjubkan. Angin berbisik lembut, daun berguguran, dan suara alam seakan memanggil mereka untuk beristirahat sejenak. Namun, di dalam keindahan yang ada, mereka tak tahu bahwa bahaya semakin mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menyerang, dan perjalanan mereka semakin membingungkan, penuh teka-teki yang menanti untuk dipecahkan. Di jalan yang sunyi, melangkah mereka ke dalam hutan yang lebat, penuh misteri. Ke arah yang tak jelas mencari arah, namun di ujung sana ada rumah tua yang menunggu. Dengan harapan, mereka mengetuk pintu memanggil nama yang tak pernah menjawab. Bertanya pada angin, berharap ada yang datang. Namun, yang mereka temui bukanlah tangan penolong, melainkan bayangan gelap yang menanti. Chris, sang pemimpin yang penuh tekad, ingin masuk ke rumah itu mencari pertolongan. Namun teman-temannya menahan, tak berani melangkah tanpa izin. Namun Chris dalam kegelisahan tetap melangkah maju. Masuklah mereka ke dalam rumah tersebut. Sebuah dunia lain ditemukan. Rumah tua, kotor, penuh bayang dan rahasia. Di sudut-sudutnya, barang-barang terlupakan menyimpan kisah yang tak ingin diceritakan. Carly dan Scott mencari jalan keluar, menemukan sebuah pintu, berharap menemukan ketenangan. Namun, yang mereka dapati adalah kegelisahan. Benda-benda jatuh dengan suara keras, menggetarkan jiwa, membangkitkan ketakutan. Chris terus berjalan, matanya terbelalak menemukan mesin yang menyala tanpa alasan. Sementara yang lainnya merasa jijik, tak dapat menghindari kesan kotor yang mengelilingi mereka. Di antara kekacauan, Chris menemukan sebuah kulkas. Pintu terbuka, menyembunyikan rahasia gelap.
Mereka ingin cepat pergi sebelum semuanya terlambat, namun langkah mereka terhenti saat pemilik rumah datang. Tiga sesosok misterius datang dengan langkah berat, menghantui mereka dengan bayang-bayang. Kehadiran mereka seperti maut yang mengintai. Mereka bersembunyi, berharap menjadi tak terlihat. Teriakan terpendam di dalam hati. Mereka takut namun harus bertahan. Tangan gemetar namun tak ada pilihan. Hanya bersembunyi dalam keheningan. Tak boleh membuat suara, tak boleh bergerak. Hingga akhirnya kesempatan datang. Ketiga sosok itu terlelap dalam tidurnya. Dengan langkah perlahan mereka keluar, namun malang. Sebuah benda terguling membuat keheningan pecah dan mereka berlarian. Di dalam hutan, mereka tersesat, kaki lelah, tubuh lemah, harapan pun pudar. Charlie merasa hancur seperti daun yang jatuh. Namun Scott dengan lembut mengingatkan harapan. Di ujung perjalanan, mereka menemukan bangkai mobil, bukti perjalanan yang penuh darah dan air mata. Mereka bersembunyi berusaha mengatur langkah, namun takdir tak berpihak pada mereka. Chris sang pemberani menjadi pengalih, namun nasib berkata lain. Ia jatuh terluka. Teman-temannya berlari berusaha menyelamatkannya, namun dalam ketakutan, Scott pun turut jatuh. Mobil mereka terperangkap dalam kekusutan, tak ada jalan kembali. Mereka berjalan kaki dengan hati yang patah dan langkah yang rapuh. Charlie yang melihat Scott terjatuh hampir kehilangan harapan, namun teman-temannya terus memberi semangat. Di tengah hutan yang sunyi, mereka melangkah penuh rasa cemas. Chris, Jesse, dan Charlie, tiga jiwa terperangkap dalam perjalanan yang tak berarah. Mobil mereka terperangkap di dalam sunyi, jauh dari peradaban. Namun tak disangka, Chris hampir menginjak jebakan beruang yang penuh bahaya. Untunglah hanya tongkat pembantunya yang terkena. Mereka pun terus melangkah meski lelah dan penuh luka. Ketiga pria misterius masih mengejar tanpa henti, dengan langkah cepat dan tekad yang tak tergoyahkan. Chris terluka di kaki, tak mampu berjalan tanpa rasa sakit. Namun harapan tak padam, mereka berhenti untuk beristirahat mencari jalan terang. Tak sengaja, Charlie melihat menara. Lalu mereka naik berharap menara itu membawa keselamatan. Di atas menara, mereka menemukan banyak barang yang tak ternilai. Ada medkit untuk mengobati kaki Chris yang terluka, dan ada lampu darurat serta radio yang seakan mati. Tak ada suara yang menyapa. Namun saat Chris mengintip dari jendela, hatinya terkejut. Ketiga pria itu tampak sedang berpatroli semakin mendekat ke menara. Segera mereka mematikan lampu darurat, bersembunyi dalam keheningan. Namun tiba-tiba suara radio pecah di kesunyian malam, mencari keberadaan mereka dengan tanya yang mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Chris dan Jesse menutup jalan dengan segala yang ada. Namun musuh tak menyerah. Mereka membakar menara yang tinggi. Chris dan kawan-kawan pun kebingungan. Charlie dalam putus asa melemparkan kayu ke jendela dan berniat melompat dengan harapan tinggi. Meski Jesse menganggapnya bodoh, namun Chris melihat peluang, sebuah pohon di dekat menara. Mereka melompat satu persatu dengan harapan yang terpelihara. Mereka merasa aman di dahan pohon, tapi musuh tak lengah. Mereka telah menemui jalan ke sana. Anak panah terbang di udara mengancam mereka yang tak berdaya. Charlie yang ragu akhirnya terperangkap, namun mereka harus terus maju. Jesse menangis, namun tak ada waktu untuk meratap, karena mereka harus terus berjalan mencari jalan keluar yang lebih terang. Dengan ide cerdik, Chris menghantam pria misterius dengan dahan pohon. Jesse mengalihkan perhatian, sementara Chris menyiapkan jebakan yang penuh harapan. Lari dari hujan panah, mereka bersembunyi di bawah air terjun, mengira aman, namun musuh terus mengintai. Tiba-tiba, mereka melihat jalan raya di tengah perjalanan yang penuh tantangan. Chris dan Jesse kembali menghadapi bahaya yang tak terduga. Pria misterius itu kembali menyerang. Chris terjatuh dan terguling di tanah, sementara Jesse diculik dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Dalam kebingungannya, Chris berlari mengejar berharap ada pertolongan yang datang. Tiba-tiba, sebuah mobil polisi melintas dan Chris berusaha menghentikan mobil itu untuk meminta bantuan. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, orang-orang yang mengejar mereka datang menghalangi segala harapan akan bantuan. Chris yang panik bersembunyi dengan cepat di bawah mobil, berharap tak terdeteksi. Mobil itu bergerak membawa Chris ke tempat yang jauh, tepat ke rumah tempat mereka ditahan.
Di sana, Jesse hampir terperangkap, namun keberuntungan masih berpihak pada mereka. Salah satu pria misterius datang dengan membawa sesuatu, dan hal itu memberi kesempatan bagi Chris untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dengan kecerdikan, Chris melemparkan benda yang terbakar ke arah rumah mereka, menyebabkan kekacauan yang memberi mereka waktu untuk kabur. Namun pertarungan belum selesai. Chris dan Jesse terlibat dalam perkelahian lagi, berusaha menghindari ancaman yang terus menghantui mereka. Dengan keberanian Jesse, salah satu musuh berhasil dilumpuhkan, memberi mereka sedikit harapan. Meski mereka berpikir sudah aman, ternyata musuh-musuh itu masih hidup dan mereka masih terus melawan. Chris yang cerdik memanfaatkan kesempatan terakhir yang ada untuk mengalahkan mereka. Dengan satu tembakan yang tepat, Chris menghancurkan ancaman terakhir yang menghalangi mereka. Akhirnya, Chris dan Jesse berhasil melarikan diri dengan mobil yang mereka ambil dari rumah pria misterius itu. Mereka pergi jauh berharap menemukan tempat yang lebih aman. Tak lupa, Chris singgah ke tempat pria tua yang awal ia temui. Chris merobek peta yang ada di situ karena itu adalah jebakan bagi orang-orang yang membaca peta tersebut. Di malam harinya, seorang polisi datang untuk menyelidiki kejadian yang menimpa mereka. Namun tak terduga, salah satu pria misterius yang masih hidup muncul kembali, menyusul mereka dan menimbulkan ancaman baru. Cerita pun berakhir di titik yang menggantung, meninggalkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan harapan bahwa Chris dan Jesse akan menemukan jalan keluar dari semua bahaya yang terus mengejar mereka. Keberanian dan kegigihan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Jangan pernah menyerah pada harapan, meski keadaan tanpa sulit. Chris, Jesse, dan Charlie menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi berbagai bahaya. Mereka tidak menyerah meskipun harus dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa. Itulah alur cerita film dari Wrong Turn. See you in the next video. Bangun kisah indah bersama dirimu, sungguh menyenangkan, bahagia jiwaku. Warna indah di dalam hati kita, jalani semua kisah bersama kita. Katakan apa yang kau mau, selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.
apa yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh, oh, oh. Katakan apa yang kau mau.